Oke, selamat datang semuanya di channel Karisma Respect lagi. Kali ini saya bersama dengan Kak Nurul Zova Oktaviansah ya namanya ya. Hmm. Asik. Eh, oke, kita langsung ke topiknya aja Kak. Kemarin kan sempat rame, saya juga sempat baca berita tentang MBK. MKB, MKB. MKB, MKB, MBK, MBK MKB, bedak kan? MKB. Itu Oke. program apa ya Kak? MKB itu? Oke, mungkin sebelum ke topik, kita, saya juga belum terlalu, kita saling pengenal dulu kali ya, Oke, kayak. boleh. Jadi, perkenalkan semuanya, saya Jova, biasa dipanggil kalau misalnya kita di bidang pendidikan non formal dipanggilnya Kak, sama dengan Kak Seto. Jadi mau seumur 40, 50 bahkan sampai kayak Kak Seto masih dipanggil Kak. Jadi bisa dipanggil Kak Jova. Saat ini saya sebagai kepala relawan mobil kelas berjalan Kaseto, mobil kelas eh, kepala relawan itu sama kayak kepala sekolahnya, cuma memang karena saya mengelola program MKB Kaseto, jadi memang membawahi seluruh relawan yang ada di MKB. Hmm, oke. Kebetulan saat ini juga profesi utamanya HR generalis di perusahaan swasta, kemudian sambil melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Indonesia di bidang ilmu kesejahteraan sosial. Jadi saya ngelanjut S2 di UI. Oke. Nah, eh, kenapa sih memilih MKB dulu lah ya, Kak? Mm-mm. Bagi saya MKB sama kayak lab, sebuah lab saya untuk mengimplementasikan ilmu kesejahteraan sosial yang saya pelajari di dunia kampus. Jadi MKB itu memang pada dasarnya untuk pemberdayaan masyarakat. Itu simpelnya. Oh gitu. Jadi untuk Mungkin Kak Karisma pemberdayaan. juga nanti bisa menyampaikan lah. Bisa kita saling sharing, saling mengenal. Iya. Jadi sebenarnya sih saya kemarin agak tertarik gitu. Karena kan pertamanya sebelum saya WhatsApp kakak tuh, Mm-mm. kan saya dapat nomor kakak tuh dari broadcastan. Podcast. Iya. Sebelum itu saya sudah baca berita di Tribun News gitu. Kalau Mm-mm. eh, pendaftaran MKB itu membludak gitu. Pertanyaannya Mm-mm. kan kemarin kakak balas juga tuh kalau MKB ini ternyata programnya tuh memang sebelum dari adanya COVID-19 itu program Mm-mm. ini sudah berjalan gitu. Mm-mm. Tapi kayaknya orang-orang pada tahu ini program karena ada Mm-mm. COVID gitu loh. Jadi Betul, ini betul. tuh kayak salah satu gerakan baru yang dibuat oleh Kak Seto mungkin Mm-mm. untuk kayak membantu gitu anak-anak yang terdampak COVID gitu. Jadi kayak orang-orang tuh baru tahu ini karena COVID gitu loh. Gimana penjelasan kakak itu sebenarnya? Oke, mobil kelas berjalan Kaseto pada dasarnya sudah berjalan dari 2008, Kak. Oke. 2008 memang fokus menjamah kepada anak-anak marginal, khususnya anak jalanan, anak yang kurang mampu, ya. Mm-mm. Jadi dulu itu kenapa sih namanya, orang-orang kan bingung kenapa namanya mobil kelas berjalan, apakah ada sebuah mobilnya, apakah Mm-mm. dia punya roda, apakah dia berkeliling atau apa dan sebagainya. Apakah filosofisnya bisa pembelajaran jarak jauh. Ya, pada dasarnya kenapa dinamakan mobil? Karena mobil kelas berjalan itu dulu itu ada sebuah mobil, kalau sekarang kita kenal dengan Pusling ya, Mm-mm. perpustakaan keliling, Iya, yang mana mobil membawa beberapa buku dan diantar ke berbagai tempat yang kumuh, iya betul. seperti lapak-lapak pemulung, kolong jembatan, dan lain sebagainya. Akhirnya dinamakan mobil kelas berjalan. Nah, di 2011, akhirnya si warga belajarnya atau peserta didik di MKB ini, itu merasakan butuhnya eh, kalau kita kenal sekarang ijazah ya, administrasi, Iya legal betul. formal. Uh-uh. Karena selama ini kita cuma belajar, pembelajaran ekstra, edisional tambahan, akhirnya si anak warga belajar ini butuh, Kak, gimana kalau memang kita butuh ijazah untuk menunjang kita ke depannya, mungkin Mm-mm. pekerjaan, gitu, atau strata sosial, ijazah. Akhirnya si Kaseto
sebagai founder dari Yayasan Kazeto Putra Perkasa, udahlah kita membuat sekolah yang menetap di gedung homeschooling Kaseto, yang mana sekolah itu benar-benar anak-anak dikasih pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA yang bisa nantinya anak-anak ikut ujian dan hasil dari ujian itu mendapat ijazah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Jadi setara dengan SD, SMP, dan SMA gitu. Dan sekarang kan hype-nya namanya paket A, B, dan C Iya, betul. gitu. Jadi pada dasarnya MKBK Seto itu, Kak, MKBK Seto itu sekolah untuk anak jalanan yang mana pembelajarannya setiap Sabtu dan Minggu. Karena kan Kak Seto kan terkenal dengan homeschooling Kak Setonya ya. Iya, betul. Sebelum homeschooling Kak Seto ini merebak kemana-mana di Indonesia, sebenarnya pendiri perintis pertama adalah homeschooling Kak Seto. Ya. Kemudian homeschooling Kak Seto itu masuknya anak-anak 3 hari, dari Senin sampai Jumat, itu bebas memilih, misalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Jumat. Nah, si MKB ini kan gedungnya nggak dipakai nih, Kak, di hari Sabtu dan Minggu. Akhirnya gedung itu dimanfaatkan untuk anak-anak marginal tadi, gitu. Jadi bedanya nih, si yang mahal, si yang anak mampu belajarnya Senin sampai Jumat hanya 3 hari, si yang anak kurang mampu Sabtu dan Minggu 2 hari. Tapi kurikulum, kemudian ujian, itu sama bareng-bareng. Jadi Jadi sama ijazah yang semuanya ya? sama semuanya. Jadi ijazah yang dikeluarkan antara si anak ini yang Senin sampai Jumat dan si anak yang Sabtu Minggu, itu sebenarnya satu ijazah. Karena ujian nasional ya, sebelum kemarin ujian nasional sudah dibatalkan, ujian nasionalnya bareng tuh, Kak. Jadi kalau misalnya anak-anak homeschooling Kaseto itu ujian nasional, satu kelas dengan anak-anak mobil kelas berjalan. Gitu. Berarti intinya MKB ini bukan berarti yang kelas itu jalan-jalan gitu, ada Iya, mobil yang memang bukan. belajar Heeh. gitu ya. Heeh, Jadi heeh. sebenarnya Sebenarnya ini belajar di satu gedung yang memang sama anak sekolah yang lain sebenarnya gitu iya, ya. sama. Jadi konsepnya PKBM, pendidikan non formal, kurikulumnya paket kesetaraan, ya, di mana memang menetap di satu tempat. Tapi yang namanya PKBM, yang homeschooling itu kan orang masih banyak berpikir homeschooling itu belajar di rumah. Iya. Kan? Padahal homeschooling Keseto itu bisa memilih program komunitas yang belajar di sekolah atau distance learning yang belajar di rumah. Nah, homeschooling itu pada dasarnya sekolahan yang bersifat homey. Tetap aja ada sekolahnya, tapi homey gitu. Nyaman, anak nyaman belajar di sekolah gitu. Ya berasa mereka belajar di rumah, rasanya kayak belajar di Iya, rumah gitu nah ya. itu sama dengan MKB, kita pakai konsep homeschooling itu. Dan sebenarnya sampai hari ini banyak perdebatan, Kak, bisa nggak diganti Kaseto sendiri sih? Ada beberapa sanggahan, bisa nggak sih sebenarnya mobil kelas berjalan itu diganti namanya, karena sudah tidak relate nih dengan, kan kita udah tetap di satu tempat nih, kenapa namanya masih mobil, kadang kayak gitu. Tapi karena branding itu sudah ada bertahun-tahun, kayaknya agak sulit untuk kita ubah nama dengan mobil Kaseto dengan nama lainnya gitu. Nah, kemarin kan itu sempet tuh beritanya, Kak, kalau MKB itu membludak gitu loh. Pertanyaan saya memang sebenarnya kan kalau nggak salah sih sebelum waktunya ditutup itu udah harus ditutup kan? Sudah. Memang kuotanya berapa sebenarnya, Kak, untuk MKB ini? Karena begini, Kak, saya sampaikan dari awal ya. Sebenarnya broadcast yang kami lempar ke teman-teman khususnya Tangsel. Kenapa saya ngomong khususnya Tangsel? Karena kita kan emang ada di Tangsel. Ya. Kami lempar ke grup-grup yang ada orang Tangsel itu sampai tanggal 23 Juni 2020. Nah, namanya grup ya, sosial media, dan kemudian saat ini momentumnya wabah COVID, mungkin banyak orang yang di PHK, pengurangan dan pengurangan gaji dan lain sebagainya. Akhirnya si broadcast ini akhirnya kemana-mana nih, Kak. Sampai ke pelosok-pelosok negeri deh. Itu banyak yang dari Sulawesi, Manado, dari Papua ada yang hubungin saya. Oh gitu ya. Karena mereka menyangka kalau misalnya
karena mereka menyangka jangan-jangan nih MKB ada di tempatnya mereka, ada banyak cabang, dan mungkin bisa aja mereka melakukan pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Padahal kita pengen bahwa anak-anak tetap ada masuk ke sekolah gitu. Karena gini ya Kak, kadang kalau anak jalanan kita kekurangan di sumber daya sih Kak. Kekurangan sumber daya smartphone dan kuota. Betul. Akhirnya kalau memang pun akan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, hasilnya tetap akan nggak maksimal kayak gitu. Nah, jadi ketika kita buka sampai tanggal 23, ternyata seminggu awal itu Kak, saya salahnya sih menggunakan nomor WA pribadi untuk jadi CP, jadi contact person, jadi naruhubung. Saya nggak pernah expect sampai sebanyak ini gitu loh. Itu sampai orang-orang tuh sampai 5.000 orang Kak, 5.000 orang pendaftar lebih yang daftar ke MKB. Dan beragam banget kan, kita nggak bisa menampung itu semua. Karena kan keluhan orang-orang tuh kan, Kak tolong dong Kak, gitu kan. Ada yang Kak, orang tuanya bekerja ini, ada yang baru wafat orang tuanya. Banyak banget Kak, ada yang putus sekolah udah 3 tahun, ada yang coba mengenalkan tetangganya, nih tetangga saya kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Padahal kuota yang kami tampung itu hanya 120 Kak. Berarti benar-benar selama seminggu Bener-bener. 5.000 itu ya gila banget sih. Jadi kalau misalnya itu hampir setiap detik dan sampai hari ini masih banyak yang ngubungin Kak. Karena Masih banyak broadcast banget. itu terus berjalan. Nih Kak Karisma sekarang ngechat saya nih. Hah? Itu pasti langsung tenggelam tuh chat Kak Karisma. Kalau saya namain kan kemarin Heeh. karena kata-kata Kakak, jadi saya gampang untuk nyarinya. Tapi kalau misalnya nggak dinamain, nomor-nomor asing gitu yang WA, itu pasti Iya, saya langsung tenggelam. Heeh. Karena broadcast-nya tetap jalan kan. Jadi sampai hari ini mau jam 12 malam masih ada yang ngechat. pasti. Iya, iya benar. Heeh, heeh. Jadi mereka tetap akan ngubungin kami karena klarifikasi ini kan mungkin nggak tersentuh ke beberapa orang ya yang Iya. ada di lapangan. Jadi broadcast ini tetap jalan sebelum si grup itu dikasih tahu sama orang yang udah ngechat saya. Kak ini udah ditutup, baru mungkin grup-grup itu nggak di-share lagi Iya, sebenarnya gitu. Kak, saya juga itu dapat broadcast dari grup kan. Dari grup terus Mm, kayaknya ini masih jalan nih. Saya udah baca di Tribun. Terus kok ini mm, broadcast masih jalan gitu. Makanya saya coba chat mau pastiin gitu. Kebetulan situ kan ada nomor Kakak juga kan. Saya mm, pastiin mm. langsung dibalas kan. Ya udah, saya langsung kirim lagi yang ada di grup-grup itu. Gitu. Oh, ternyata udah Iya. nggak bisa, udah nggak Mm, bisa mm, mm. gitu. Pas hari terakhir kita penutupan pendaftaran sih memang cukup ini sih ya Kak, eee, cukup berkurang orang yang ngechat, nggak kayak yang pas masih buka-bukanya tuh. Hmm. Itu kan bener-bener, membludak, ya bener-bener membludak gitu. Karena kalau bisa dibayangin hampir tiap detik itu pasti ada yang ngechat, nelpon, kan kita nggak mungkin ngangkat semua ya Kak. Saya Hmm. reject-rejectin, saya kasih tahu, saya klarifikasi. Ini sih sebenarnya hanya kekhawatiran saya, khawatirnya mereka menganggap bahwa, MKB ini banyak menampung kelas, kemudian Hmm. juga bisa dilakukan jarak jauh, padahal kita nggak mau salah sasaran nih, Kak. Banyak banget orang yang saya pikir masih bisa, eee, melanjutkan sekolah di negeri yang cukup terjangkau ketimbang, masuk ke MKB ini. Hmm. Karena sasaran kita benar-benar orang yang Benar-benar nggak mampu. benar-benar membutuhkan gitu Iya. loh. 120 ini kalau bisa kuotanya orang yang sangat membutuhkan gitu. Jadi kita kan buka dari kelas 1 SD Kak, sampai kelas 12 SMA. Nah, Hmm. sedangkan si anak yang dari MKB itu kan masih ada ya Kak, Iya, betul. masih ada dan dia selalu naik. Ada yang kelas 9 kemarin lulus, itu nanti akan masuk ke kelas 10 SMA di MKB juga, Hmm. gitu loh. Kemudian mereka kan juga kadang punya tetangga yang masih membutuhkan juga gitu. Jadi kita sih berharap sekolah ini benar-benar difungsikan untuk anak orang-orang yang utamanya dekat dulu untuk di MKB, Hmm. masih di wilayah Tangsel gitu. Jadi kalaupun ada orang yang kartu keluarganya atau KTP orang tuanya atau domisilinya di luar Tangsel kayak Bogor, Bekasi, Jakarta dan lain sebagainya, itu silakan aja daftar ke MKB, tapi dengan satu syarat komitmen masuk setiap Sabtu Minggu gitu. Oke.
Nah, mungkin Kak, akibat dari membludaknya kuota tadi tuh mungkin persepsi orang karena namanya MKB, Kak. Karena Mm-mm. mobil kelas berjalan gitu Mm. kan. Iya, Jadi itu juga orang bisa berpikir, dipahami. oh ini belajarnya mungkin kayak perpustakaan keliling gitu. Jadi Iya, yang datang iya, ke daerah-daerah gitu. Makanya sebenarnya betul, saya betul. tadi mau nanya, Kak saya tuh punya berapa mobil buat buat bikin MKB ini gitu. Oh, Ternyata sistemnya itu hanya nama gitu. Ternyata cuman stay di heeh, tempat kan, ada heeh, gedungnya gitu. heeh. Sama kayak apa ya kalau kita sering dengar tentang lembaga komunitas sosial di bidang pendidikan kayak namanya aneh-aneh kan Kak. Iya. Kayak perahu perahu pembelajar gitu, Iya iya kapal benar kapal benar. pintar. Itu sebenarnya sama Kak konsepnya. Namanya dibikin menarik agar orang-orang lebih cepat mengingat gitu. Iya. Makanya dipanggil mobil kelas berjalan gitu. Nah, Atau nanti ganti aja deh perahu aja, perahu. terus ya nanti pikiran mereka belajarnya di tengah laut. Iya, nanti takutnya perahu belajar. Oh, belajarnya di perahu gitu. Heeh, Nah, jadi memang banyak juga yang bertanya akhirnya, Kak, ini valid atau hoax? Gitu. mm, Karena kan di situ broadcast-nya ya sebenarnya kenapa saya itu awalnya nih Kak, saya cerita dari awal ya. Awalnya itu broadcast-nya itu saya cuman tulis kakak karena saya akan ngirimnya ke grup-grup yang seumuran aja sama saya nih. mm, Gitu loh. Kakak yang baik hatinya gitu ya. Kalau ada temen atau adik atau tetangga yang kira-kira putus sekolah silakan daftar. Saya iya. bilang gitu kan. Ternyata broadcast itu banyak yang diubah Oh isinya. gitu. Ada yang diubah dari pertama redaksi belajarnya di Tangsel. Ada yang diubah dari redaksi. Jadi di atasnya bukan kakak lagi tapi dulur-dulur atau Oke. kesempatan berharga kayak gitu. Jadi kan Oke. orang kayak hoax itu kan mengandung unsur ini kan sangat menggebu-gebu gitu. Hoax itu mengandung unsur kayak memberi angin gitu kan. Iya. Jadi orang dengan mudahnya memforward itu kembali ke banyak grup gitu. Jadi di-share lagi ke orang ke banyak orang, di-share lagi gitu Iya kan. ya Makanya benar. sampai sekarang tetap ada yang ngechat banyak banget. Pasti masih banyak sampai benar-benar memang selesai sih itu klarifikasinya, Kak. Aduh, lumayan sih banyak banget. Kemungkinan pasti sampai tanggal 23 Juni pun Iya, masih banyak yang ngechat. setelah 23 mungkin akan berkurang Mungkin banyak mungkin sih. agak saya banyak ngelihat di ini sih Kak, di Instagram lowongan pekerjaan itu juga ada yang nge-share ke situ. Oh gitu. Iya bener, kan jadi gini ketika ada orang yang ngechat mau daftar, itu kan ada yang saya screenshot ya, "Kak, Mm-mm. apakah ini benar? Saya mau daftar anak saya buka-bukain tuh screenshot-annya. Itu ada yang di info lowongan pekerjaan, ada yang dijadiin status WA-nya orang tua, Mm-mm. ada yang jadiin status Instagram, ada yang di Facebook, grup-grup grup-grup sekolah, terus grup-grup Disnaker. Di Mm-mm. Disnaker juga ada teman-teman HRD, karena kan orang nyangkanya PT ini kan banyak yang mem-PHK orang Iya, karena COVID ini. Jadi, oh kasih ini ke HRD ini nih, nanti HRD ini share ke orang-orang yang di PHK, mungkin bisa membantu kayak gitu. iya benar. Gitu sih Kak. Karena kondisinya juga sangat mendukung banget sih sekarang nih. Iya, Karena banyak jadi banyak korban PHK juga. Nah, tapi ini menurut kakak makanya nih, makanya nanti setelah ini mungkin di-upload YouTube ini mungkin saya minta link Kakak di YouTube-nya saya akan share juga oke biar saya pasti. langsung klarifikasinya video Iya gitu. benar pasti. Nah, saya mau tanya juga nih kak, kan eh, banyak tuh yang ngechat kakak karena eh, sekolah ini. Terus menurut kakak gimana gitu pendidikan di Indonesia? Kan kakak ngeliat tuh feedback Mm-mm. yang ini kakak sebar, terus Mm-mm. banyak banget membludak banget gitu istilahnya orang-orang yang mungkin nggak mampu dalam sekolah Mm-mm. gitu. Maksudnya perasaan kakak sebenarnya selain itu ya, maksudnya selain daripada pusing mikirin membludaknya pendaftaran gitu. Gimana sih perasaan kakak gitu ngelihat banyak banget, oh ternyata banyak banget loh anak-anak yang berniat buat sekolah, tapi kemungkinan besar mereka nggak mampu gitu. Ya, eh,
Yang pertama, saya juga sedikit ada mengklarifikasi juga sih, Kak. Jadi beberapa orang tua yang nganggap ketika saya menutup pendaftaran, bilangnya, eh ya ini mah pencitraan doang, Kaseto, pencitraan doang, Mm-mm. kayak gitu. Ada bilang, bisa aja nih ngambil momentum COVID COVID. supaya Mm-mm. orang-orang pada ngelihat Kaseto, kayak gitu. Padahal ini pure atas kerendahan hati yayasan untuk mensekolahkan anak yang kurang mampu gitu loh, Kak. Dan ini bukan karena COVID aja. Itu Karena yang memang pertama udah sih, Kak. berjalan sebelum COVID ini ada Mm-mm, gitu. betul, ya. Karena sudah pernah berjalan, jadi nggak bilang kita cuma mau pencitraan karena COVID ini. Ya, kemudian ketika orang tua ini sudah dikasih tahu klarifikasi di kami yang kami sampaikan, itu rata-rata tidak membaca sampai habis. Hmm. Kan saya ngirim ke kakak tuh panjang tuh, Kak, Panjang. klarifikasinya. Heeh, itu tuh nggak pernah dibaca sampai habis. Akhirnya masih banyak pertanyaan, masih banyak kebingungan. Ini Kak, ini gimana cara daftarnya? Sedangkan udah saya tutup. Kayak gitu. Ini sih cuma ngasih tahu bahwa pertama yang saya ambil kesimpulan banyak orang tua yang tidak aware sama anaknya terhadap pendidikan. Padahal saya kalau ngelihat ini ya Kak, profil picture-nya di WA itu kadang ada di dalam mobil Oh. gitu loh Kak. Pertama yang saya ambil kesimpulan dari Iya, pertanyaan iya. Kakak, banyak banget orang yang share ke saya. Ini kita nggak ngomongin ini ya, tapi kalau ngomongin status sosial di dalam mobil, itu kan gimana gitu ya. Sebenarnya mereka mampu untuk membiayai anaknya di sekolah-sekolah yang terjangkau Mm-mm. gitu loh. Harapan kami kan orang tua ini berusaha dulu gitu untuk daftarin anaknya di sekolah-sekolah terdekat aja dulu di SD negeri gitu. Kemudian juga yang kedua, orang tua banyak banget ketika kita sudah kasih jalan akses untuk daftar sebelum tanggal 8 nih Kak ya, sebelum tanggal 8 ke atas. Itu sudah kasih ini persyaratannya ini gitu ya. Iya. Ternyata mereka banyak yang belum punya akte, banyak yang belum punya eh, kartu keluarga, bahkan si orang tuanya belum punya KTP. Oh, gitu. Jadi maksud saya ini kalau misalnya anak mau diajukan ke pendidikan itu harus ada modal yang perlu kita persiapkan. Jadi mereka tuh kadang harus berpikir bahwa pendidikan tuh emang saat ini udah dikasih jalannya, kita tanggung jawabnya untuk mempersiapkan administrasi dasar dari si anak. Betul. Jadi banyak banget tuh yang komplain ke saya, Kak, kalau nggak ada akte lahir gimana? Kan kalau dari kita kan nggak bisa nih masukin ke sistem pendidikan, Kak. Kalau Mm-mm. nggak ada akte. Nanti si anaknya ketika mau ujian nasional atau mau dapat ijazah itu nggak bisa, Kak, kalau nggak ada akte. Iya, betul. Minimal ada akte lahir tuh. Makanya kalau misalnya mau kita daftar sekolah kan ribet banget tuh kan berkas-berkasnya, Mm. ya kan? Nah, makanya kita butuh persyaratan itu untuk daftarkan anak. Akhirnya si anak juga, si orang tua banyak ngeluh, Kak ini nggak bisa saya, ya udah deh nggak jadi daftar gitu. Akhirnya jadi korban siapa lagi? Anaknya kan. Anaknya. Sedangkan itu administrasi dasar, anak harus punya kakak, KTP, ya kan, terus juga ijazah terakhir. Banyak juga yang ngomong tunggakan kita masih banyak Kak di sekolah sebelumnya yang kan mereka putus sekolah karena biaya kan. Iya. Nah di biaya sebelum jadi dia belum bayar 1 tahun SPP misalnya, belum bayar 3 bulan SPP. Nah untuk di MKB administrasi surat perpindahan sekolah itu penting banget Kak, Iya. karena kita nggak pengen kita nerima siswa yang masih terdaftar di sekolah sebelumnya ya. Karena ribet ya nanti pengurusan Karena mau ribut ujian. nanti di kitanya ribet ketika mau Iya, ujian ternyata namanya masih terdaftar di siswa benar-benar. sekolah sebelumnya. Nah itu satu itu yang tadi, yang kedua ini administrasi, yang ketiga akhirnya kami menyadari bahwa masih banyak PR pemerintah sih Kak Hmm. untuk menjalankan wajib belajar 9 sampai 12 tahun loh. Minimal 9 sampai 12 tahun aja. Ternyata masih banyak nih di akar rumput yang belum terjamah anak-anak SD bahkan minimal kan SD udah gratis ya Kak semuanya ya, Iya. 6 tahun. Ternyata banyak banget yang di akar rumput yang belum tahu informasi untuk bawa sekolah tuh gratis di SD gitu loh Hmm. Kak.
Atau mungkin banyak pemikiran orang tua yang bilang bahwa emang sih sekolahnya mah gratis, cuman prasarananya atau buku, seragam dan lain sebagainya masih bayar kan. Nah, mungkin aja kalau pemerintah bisa bikin sebuah kebijakan baru yang mendanai prasarananya juga, bukan hanya Iya, sarana sekolahnya. Kalau sarana sekolah kan kelas dan lain sebagainya. Prasarananya juga dibiayai. Akhirnya benar-benar orang sekolah itu dengan rasa nyaman bahwa tidak ada biaya-biaya tambahan gitu. iya benar banget sih. Jadi saya kadang berpikir, oh ternyata pemerintah nih belum belum selesai dengan tugas-tugas di Masih pendidikan banyak kayak gitu. tugas-tugas yang harus Masih dikerjakan oleh banyak, pemerintah masih banyak. gitu. Saya nggak ngomong pemerintah salah yang utama ya, tapi saya ngasih pemerintah di nomor ketiga. Jadi satunya tadi tetap orang tua dan anak, yang Mm-mm. ketiga tetap terakhir pemerintah. Iya betul, karena memang kalau memang kondisi pendidikan negara ya tetap juga pemerintah yang harus turun tangan Kak Karisma gitu. kalau saya lihat di YouTube-nya juga seorang guru kan, mungkin Karisma juga Iya, mungkin memahami lah. Gimana? iya. Kak Karisma gimana? Coba kasih Waktu masukan. saya jadi guru, kebetulan kan saya jadi guru tuh guru SMK. Oke. Saya jurusan, Pariwisata ya kalau nggak salah ya? ya, jurusan pariwisata. Oke. Yang saya lihat, eh, memang masih banyak banget anak-anak yang istilahnya sekolah karena sekolah nggak bisa lepas karena ada beban itu tadi, Kak. Tingginya biaya Ya ya. sekolah gitu loh, tingginya juga. Karena kan saya waktu itu ngajar lumayan di dalam, di Cilengsi, deket Jonggol, Kak. Saya Hmm. ngajar. Dan aksesnya itu lumayan rumah-rumah mereka gitu. Jadi mereka harus naik angkot yang Hmm. hampir 1,5 jam gitu. Ya. Hmm. Jadi ya menurut saya memang penting gitu peran pemerintah. Ya mulai dari akses ke sekolahnya juga, perjalanannya juga, terus Jalanan pas ya. dia fasilitasnya gitu. Artinya Sekolah-sekolah dari menurut SD. saya sih butuh Hmm. didukung gitu. Sekolah sekolah hampir misalnya setiap radius 2 kilo ada satu sekolah, misalnya kayak gitu ya, Kak. Iya, betul gitu. Karena kan kasihan juga, Kak, gitu. Apalagi istilahnya kondisi nih, hujan gitu. Mereka harus pulang sore, terus kendaraan akses ke sana juga susah. Kan kasihan juga mereka pulang. Gitu. Saya sempat Iya, loh nganterin beberapa murid karena itu, Kak. Karena nggak ada kendaraan transportasi yang ke sana tuh jarang banget yang lewat. keren nih Kak Karisma nih. Yang nggak keren juga. Memang maksudnya ya begitu, Kak, Bareng ya. gitu. Iya. Nah, Kebetulan juga waktu yayasan tempat saya ngajar waktu itu juga kan dia SMP. Ada punya SMP juga gitu. Nah, kebetulan memang yayasannya menurut saya ya luar biasa, Kak. Baik gitu. Jadi mereka pure bikin gratis SMP-nya hmm, gitu. Gratis semuanya. Mungkin waktu itu cuman hanya karena kan swasta ya. Jadi seragam dibuat dari sekolah, semuanya itu ciri khas sekolah gitu. Jadi cuman uang seragam, sisanya gratis gitu. pun kadang kalau seragam dimintain orang tua tetap ada aja yang ngerasa sulit gitu ya. Iya, masih ada juga sih memang gitu. Nah itu kadang kan pola pikir ini yang harus diubah, mental ini yang harus diubah Iya, gitu. Pertama sekolah udah gratis, masa diminta uang seragam aja masih kadang sulit berkelit kayak gitu. iya sih memang benar sih. Kayak mungkin ya menurut saya kayak mereka dengar gratis itu, Kak. Udah semua gitu loh. Oh tanpa ada Iya, embel-embel lagi lah gitu ya. iya gitu. Makanya Nah, sih waktu waktu saya masih ngajar di sana, yang SMP itu pasti mereka selalu menekankan itu gitu. Jadi biaya sekolah gratis, tapi seragam harus ada biayanya tuh karena kan ciri khas memang swasta kan punya ciri khas seragam sendiri kan gitu. Jadi itu yang harus dibuat. Kalau misalkan memang mau, ya sudah. Kalau enggak. Tapi membludak juga. hmm, ya itu. Pertanyaannya bukan jadi akhirnya kebalik nih. Takutnya kita kan salah ngomong ya. Iya, Emang kakak aja kali nggak paham sama kondisi rumahnya orang tua gitu kan. Nah, padahal pertanyaan harusnya dibalik. Orang tua prioritasin anak nggak nih dalam bet- pendidikan? Kan kayak betul gitu tuh akhirnya, Kak. itu.
Heeh. Ini kalau kita ngomong kayak gini takutnya nggak tahu nih kondisi kita aja gitu kan, Kak. Mm-mm. Sedangkan untuk pendidikan tuh harusnya jadi nomor satu gitu kan. Makanya banyak agen-agen asuransi dan lain sebagainya itu punya jangka pendidikan anak ya kan, Iya. asuransi pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu karena pendidikan tuh jadi ya poin utama kayak gitu. Itu sebenarnya sih kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan orang tua memang mindsetnya terbuka, pendidikan itu sebenarnya investasi buat mereka masa depan loh gitu kan. Jadi Iya, kalaupun kebanggaan. mereka biayain sekarang, anaknya berhasil, itu Hmm. akan kembali semua juga gitu loh Buat nanti. dia sendiri ya. Iya, gitu. Heeh. Jadi Soalnya rezekinya di lansia, mereka di lansia benar. ya. Iya, soalnya saya Heeh. punya pengalaman banyak saudara yang memang begitu, Kak. Jadi kuliah bapaknya petani, Heeh. bapaknya supir angkot gitu. Tapi Heeh. memang mau berkorban untuk anaknya sekolah, tanahnya dijual, rumahnya Wih. dijual, semuanya dijual, Kak. Yang Heeh. penting cita-citanya sampai pada akhirnya dia sampai jadi dokter gitu. Sekarang justru dia Nah, bisa bangunin rumah yang besar buat bapaknya Masya Allah. gitu. Jadi kalau misalkan memang mindsetnya kan macam-macam orang beda ya pola pikir ya Iya, nah itu. gitu. Nah, kita juga banyak menemukan itu Kak di siswa MKB. Jadi banyak orang tua yang pada akhirnya nggak sadar kalau pendidikan tuh penting buat anak. Mm-mm. Tadi kan contohnya Kak Karisma tuh kan kayak gitu ya. Anak di sekolahin. Itu berarti mentalnya udah bagus tuh, mental orang tuanya. Iya. Mental bahwa pendidikan tuh nomor satu gitu. Ada Kak di siswa kita yang karena kan siswa kita sekarang, kalau yang sekarang ya rata-rata pemulung Kak, anak Oke. pemulung. Hmm. Dan anaknya kadang dijadikan eh, agen untuk kerja juga, untuk nyari juga. Nah, Hmm. ada anak kita yang nyari botol bekas itu tuh jam 12 malam sampai pagi, jam 6. Malam minggu nih misalnya nih, dia jalan nih jam 12 malam sampai jam 6. Kadang hari Sabtunya, kan kalau malam minggu minggunya, kadang hari Minggunya si anak ngeluh nih, sakit, masuk angin kayak gitu. Jadi kan kalau mohon maaf ya, mulung itu kan pakai baju kaos ya kan. Mana ada sih orang mulung pakai jaket lengkap gitu Iya, ya. nggak mungkin. Ya kan. Terus pakai celana pendek, terus pakai sendal gitu. Kadang ada yang ngeluhin ketusuk paku kakinya, ada yang masuk angin, ada yang gatel-gatel kayak Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya kami datangin nih ke orang tuanya, menyampaikan bahwa, Bu, kalau misalnya memang anak ini diminta untuk bantu Ibu nyari botol, harusnya di waktu-waktu yang anak tuh tidak tidur. Maksudnya ini kan jam istirahat anak-anak kan, Iyalah, jam 12 benar. sampai jam 6 pagi itu. Di waktu-waktu yang masih normal, yang produktif gitu loh. Jangan di waktu istirahat anak disuruh mencari gitu. Harusnya ibu juga bisa tegas untuk ke anak ini gitu. Dan jangan sampai mengganggu waktu dia untuk sekolah, akhirnya nggak sekolah kan, kayak gitu. Tapi banyak aja orang tua yang masih berkelit Kak, yang bilang itu anaknya yang pengen, susah ngasih taunya gitu. Ya kan di sini kalau memang orang tuanya tegas, kayaknya nggak ada kesulitan nih untuk ngasih tahu anaknya. Gitu. Ini sih sebenarnya kalau komunikasi ke anak aja. Benar sih. Memang sebenarnya peran orang tua sih, Kak. Kalau menurut saya itu Nah, yang penting banget sih. Kalau orang mm, tuanya memang punya mental yang tadi saya bilang, mm, ya pasti lebih mengutamakan pendidikan apapun itu ya gitu. iya betul Ada banget. nggak ada duit gitu, Yang penting anak yang berangkat penting sekolah sekolah gitu. gitu loh. Gitu. Jadi duit nggak ada, ya bukan membatasi dia juga buat belajar. Toh istilahnya sekolahnya juga memang yang kayak MKB tadi gitu loh, yang Mm, tidak mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Mungkin cuman jalan mm, kaki aja gitu loh. modal ongkos lah kalau di Iya, MKB mah. gitu. Maksudnya. Dan bahkan ini Kak, kalau kita sekarang ada kita nyewa angkot. Angkot itu per bulan kita biayai Oh, itu untuk lebih jemput enak dong. untuk antar jemput si siswa ini. Karena kan gitu. Kalau yang sekarang siswa kita mayoritas sekolahnya di Lapak Pemulung, Mm-mm. di dekat sini juga sekitar 4 kiloan lah dari homeschooling Kaseto. Nah, kita nyewa angkot, yang angkot itu kita bayar per bulan itu untuk antar jemput anak-anak, terutama anak-anak SD. Ya, karena kan kalau yang gede biasanya udah bawa motor sendiri.
Mereka Iya. punya motor lah. Heeh. Jadi berarti sekarang alasannya bukan lagi gede ongkos dong. Harusnya mau aja, yang penting Iya. modalnya mau Heeh, kayak bener. gitu. Jadi ya udah mau doang sampai di sono belajar udah selesai itu Heeh, aja heeh. gitu loh. Mm-mm. Kadang orang ini berpikir bahwa ini sih anak bisa bantu dia jadi nyari uang gitu sih, itu aja. Padahal sebenarnya yang tadi saya bilang tuh anak sekolah juga investasi masa depan banget sih sebenarnya. Hmm. Ya. Total saya mau tanya nih Kak, total relawan yang ada di MKB ini berapa banyak Kak? Relawan kita terakhir ada 34 34. relawan. Tahun ini kita akan membuka penerimaan relawan lagi karena kita ada penambahan kelas kan. Kalau tahun lalu tuh ada kelas yang kita nggak buka, Kak. Kenapa Oke. nggak buka? Karena kurang mencukupi kuota. Minimal kita 3 orang per kelas. Oke. Kenapa kita bilang maksimal, kan tadi 1 sampai 12 berarti 120 kan. Hmm. Kenapa kita 10? Kita juga punya kurikulum yang bilang bahwa di kelas itu nggak boleh rame-rame. Nggak boleh maksimal. Maksimal kalau di kelas-kelas swasta sekarang kan paling 10, 15 gitu kan ya. Nah, kita membatasi MKB ini 10 per kelas. 10 aja per Ya, kelas ya. 10. Nggak sampai 40, nggak sampai 30 orang gitu yang banyak banget Iya. gitu satu kelas. Akhirnya kelas jadi bising, tidak Mm-mm. fokus menerima materi. Akhirnya kita cuma 10 maksimal per kelas. Nah, kalau di kelas itu tidak mencukupi kuota, itu kita maksimalkan minimal 3. Kalau misalnya cuma 1 orang, Oh 2 orang, gitu. sayang relawannya. Benar, Sayang benar. relawannya ngajar. Nah, kemarin banyak relawan yang mencukupkan dirinya untuk ngajar, jadi keluar dari MKB. Karena udah ada yang sampai 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun kan jadi relawan MKB. Lumayan ya. Jadi MKB ini relawannya cukup ini ya, nggak tiap tahun ada yang keluar masuk, enggak. Jadi karena memang kecintaan kita kepada pendidikan, mereka mau peduli gitu, sampai 3 tahun, 4 tahun, baru mereka, sekiranya saya udah cukup deh gitu mengabdi, akhirnya mereka ini. Dan rata-rata bukan disiplin ilmu pendidikan aja, Mm. ada yang dari ekonomi, ada yang dari profesional lah, gitu. Ada yang Oh, wirausaha, ada yang oke. Berarti atlet-atlet juga ada. oh banyak. Kak Karisma kalau memang nanti mau mengisi kelas inspirasi, jadi kita tuh ada namanya kelas yang mapel umum, Hmm. ada juga yang kelas inspirasi di sore hari. Nanti kalau Kak Karisma mau ngisi tentang kayak gini nih misalnya tentang sosial media, Ya, tentang YouTube atau lain sebagainya, boleh banget Kak. Nanti kami undang untuk ngisi pembicara di tempat kita. Gitu. bisa. Nanti kita Jadi relawan, kontek-kontekan aja, Kak. jadi relawan kelas inspirasi gitu. Boleh nanti kita biar kontek-kontekan. Sekarang kita sedang membuka ya Kak. Jadi setiap pembukaan relawan pun yang daftar ini kita baru buka 2 hari. Per hari ini udah sekitar 45 orang. Ini sedang kita video callin Oh gitu ya. orang-orangnya. Karena biasanya kita interview langsung. Habis interview ada Mm-mm. micro teaching juga. Baru kita terima. Karena sekarang lagi masa ini kita interviewnya via video call dulu. Nah, berarti memang MKB ini, nih kalau teman-teman yang nonton video ini, MKB itu nggak hoax dan infonya Iya, valid. valid. Dan dari Valid. informasi yang saya dapat ini, semua manajemennya profesional loh, gitu. Insya Allah, insya Allah, insya Ya Allah memang profesional. seperti kita sekolah di sekolah pada umumnya gitu. Jadi Sekolah pada teman-teman umumnya. kalau misalkan di luar sana nanti ada yang ngomong aneh-aneh itu pendaftaran bohong, cuman cari Hmm. kesempatan saat Nama COVID, pansos saat COVID, itu itu banyak Kak hoax. yang kayak gitu ngomong kayak gitu. Iya, Soalnya banyak ya. banyak banget, banyak banget. Ada juga Hmm. anak yang misalnya Kak Karisma nih nemu anak jalanan yang suka diintimidasi atau apa, dia ngaduinnya ke saya Hmm. gitu. Kak, ini ada anak ini jualan tisu misalnya. Dia suka dipalakin, suka dimintain setoran sama kakaknya, suka dipukul sampai anaknya ngumpet, kurang percaya diri. Akhirnya si MKB ini jadi wadah orang-orang yang nemuin anak jalanan untuk Oh iya, diadukan gitu loh, Kak. iya benar ya. Sedangkan kan itu ada ranahnya sendiri ya. Iya, Nah, ada langsung aja saya bagiannya kasih sendiri memang. langsung saya kasih nomor KPAI sih biasanya kalau ada orang yang ngadu kayak gitu. Banyak banget Kak, ada yang
anak ini korban KDRT. Ini ibunya yang ngaduin ke saya. Saya sering dipukulin suami, terus anaknya kasihan, tolong banget Kak, ini segala macam. Padahal kan Udah MKB saya ini sampai. sebenarnya menyarankan Heeh, di pendidikan ya, sekolah di khususnya di pendidikan, pendidikan. sekolah, ada yang mengadu gitu. Karena kan ada nama Kak Seto ya Iya, sebagai benar. pemerhati anak. Jadi sangkanya semua tentang anak bisa sampaikan. Satu lagi sih Kak, kami belum membuka untuk kelas kebutuhan khusus. Jadi anak dengan indikasi berkebutuhan khusus, kami memang tidak membuka. Karena apa? Karena setiap anak berkebutuhan khusus punya penanganan dan intervensi masing-masing. Beda-beda ya, betul. Beda-beda. Jadi karena kita disatukan sebagai relawan, dan saat ini belum ada relawan yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus, akhirnya kita belum bisa nangkep nih, belum bisa diterima untuk anak berkebutuhan khusus. Bukannya kita membeda-bedakan hak pendidikan setiap anak ya Kak, Mm. tapi kami ingin menyampaikan bahwa khawatir penanganan yang kami sampaikan salah ke anak ini, dan pendidikan tidak secara gamblang kita sampaikan pendidikan yang berkualitas, kira kita belum bisa menerima. Iya, karena memang sumber daya manusianya pun belum ada yang bisa Betul, menangani gitu. benar-benar relawan Kak, pokoknya kakak yang ini luar biasa, Berarti ada memang satu nggak digaji dong sama sekali ya. tidak digaji Kak, Luar tidak biasa. digaji. Masih ada, masih Dan dia banyak ternyata orang-orang baik masih seperti banyak, ini. dan dan ini loh Kak, mereka harus komitmen 1 tahun ajaran. Jadi Oke. ketika udah tanda tangan, kan kita ada SK gitu ya Kak, SK relawan. Uh, itu disampaikan dari jam berapa harus sampai jam berapa harus ada di tempat gitu ya. Kemudian tidak boleh keluar ketika tahun ajaran masih berlangsung. Kecuali tahun ajaran berakhir baru boleh deh. Kalau 3 bulan 4 bulan mau keluar nggak bisa karena Saya anak-anak kan ini. iya benar, saya ngerasain di mana masa guru ganti-ganti terus itu. Betul, Jadi nggak ilmunya kayak bisa, nggak sampai. nggak betul. Ini Iya. nggak selesai kan anaknya. Jadi emang guru tuh nggak boleh keluar di tahun ajaran masih berjalan gitu. Mata pelajarannya udah beda-beda, cara pembelajaran pasti beda-beda kan Pasti. gitu. Oke, Kak Jova. Terus ada rencana Kak Seto untuk memperbesar ini atau masih sementara masih segini aja dulu? Saat ini masih segini aja dulu Kak, karena kami sih belum coba menyampaikan sih ya. Cuman Kak Seto tahu bahwa pendaftaran satpam Barudak itu pun instruksi tutup aja Kak Jova untuk pendaftaran itu langsung dari Kak Setonya. Hmm, Karena khawatir, karena kan yang dibawa kan nama MKB Kak Seto kan. iya, Karena kan yang dibawa juga nama besar Kak Seto, kami juga khawatir ada oknum-oknum yang berpikir bahwa mencari pencitraan atau ini hoax kayak gitu. oke. Berarti sampai saat Gitu. ini masih Ini ya juga ini dulu ya. karena ini viral juga sih Kak ke teman-teman media. Teman-teman media tuh banyak yang ngubungin dari Kompas, dari Tribun, dari MNC juga beberapa juga ada yang mau meliput gitu. Jadi karena memang masih suasana wabah COVID-19, nanti aja tunggu uh, bisa tetap muka langsung. Gitu. Iya, betul. Oke. Luar biasa sih. Saya sebenarnya sih cukup kagum gitu loh sama relawan-relawan yang ada di MKB ini tanpa digaji, harus mengabdi selama setahun mengajari orang-orang yang Memang eh, kurang mampu gitu ya. Luar biasa banget sih, Kak. uh, jadi pembiayaan di MKB ini Kak biar bisa saya ceritakan selanjutnya ya. Pembiayaan di MKB ini menggunakan dana donor juga ya, kalau dari pemerintahan urusannya ke yayasan. Iya. Tapi kalau dari ke internal kita itu biasanya kita ke donatur-donatur, baik donatur perseorangan maupun donatur PT, perusahaan atau lembaga kayak gitu. Tapi banyak juga Jadi ya, Kak, yang maksudnya perusahaan-perusahaan yang memang antusias membantu program antusias, ini. antusias. Ada beberapa donatur yang sudah jadi donatur tetap kayak gitu Kak. Oke, Ada jadi luar biasa. donatur perorangan yang menyumbangkan, Kak mohon maaf cuma segini, cuman saya akan siap rutin untuk MKB kayak gitu. Keren Kita pun sih. ada timnya sendiri Kak kalau untuk itu. Jadi kita tuh dibagi 4 tim. Ada tim yang pengajaran, ada tim yang humas. Humas ini nanti ngomongin kemitraan yang tadi saya omongin, Ya. kemitraan terus sosial media.
kemudian juga ada yang ngomongin SDM relawannya. Jadi kadang relawan pun walaupun tanpa digaji perlu ada performa yang baik atau buruk dan perbaikannya. Nah, SDM ini nanti yang megang megang evaluasi relawan. Nah, satu lagi ada di bidang arsip dan perkap, arsip anak-anak, raport, penilaian segala macam Semua dari ya. situ. Kita juga ada konselor, Kak. Jadi fokus dalam MKB ini pertama di akademik non akademik, yang kedua di perilaku, Kak. Karena Kaseto kalau ngomongin Kaseto selalu ngomongin tentang akademik dan perilaku, Iya, ya betul. kan? Betul. Akademik dan psikologi. Iya, Selalu kan Kaseto disandingkan pendidikan dan psikologi. psikologi. Nah, psikologi anak ini perlu kita pegang ya, Kak, perlu kita amati karena anak-anak marginal terutama ya, itu banyak banget case-case yang khusus gitu loh. Beda dengan anak-anak dengan indikasi di tempat lain, di tempat yang umum begitu. Hmm. Banyak banget masalah-masalah gitu dalam MKB terutama. Contohnya ya, Kak, saya kasih contoh. Misal sex education gitu. Kami Iya. juga ada counseling kelompok sex education. Karena apa? Karena anak-anak di lapak pemulung itu rata-rata kamar orang tua sama kamar mereka itu kan gak ada sekatnya ya, Iya, hanya benar. karton itu doang. Jadi kak dapurnya di situ, ruang tamunya di situ, kasurnya di situ, ya kan, segala macam. Nah kadang kalau misal orang tuanya sedang berhubungan intim misalnya gitu, kadang anaknya suka ngeliat dan ngadunya ke Iya. kita. Jadi itu perlu banget ada konselor yang kita Edukasinya kan ya, memang ada benar. education, iya karena itu ya mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh kita gitu. Hmm. Benar-benar. Oke. Mungkin Kak Karisma bisa sharing lagi nanti ke Iya. saya. Kak Karisma kan juga punya pengalaman di pendidikan. Saya sih sebenarnya nggak lama sih di pendidikan karena kan saya basicnya memang orang industri ya. Saya tour leader gitu, tour Hmm. guide. Jadi kalau di dunia Di travel pendidikan berarti Kak. aja, iya. Kalau di dunia pendidikan sebenarnya kemarin nggak kepengen, bukan karena memang niat masuk gitu, karena memang ada peluang iseng-iseng ternyata diterima gitu. Jadi ya udah sekadar sharing aja sama anak-anak jatuhnya. Udah gitu kan anak SMK kan, jadi nggak terlalu membutuhkan apa ya. Jadi kita kayak sama teman aja gitu sharingnya. Ilmunya begini loh nanti di industri dan Hmm. lain-lain gitu. Tapi satu yang saya mau tanya, apa ada alumni MKB yang mengabdi juga atau membantu MKB gitu, Kak? Kan lu udah Oke, lumayan nih. Udah lumayan lama oke. ya berdirinya. Heeh, oke. Alumni MKB banyak banget yang bantu sampai saat ini. Utamanya di ini sih Kak, perilaku. Kemarin juga ada anak MKB yang jago banget di komputer. Mm-mm. Jadi kadang anak MKB memang saat ini belum jadi relawan tetap di kita. Beberapa anak MKB belum jadi relawan yang menetap gitu mengajar gitu karena Oke. mereka punya kesibukan masing-masing. Mm-mm. Kami tetap menawarkan mau nggak jadi relawan tahun depan gitu, tahun ini gitu loh. Nah, memang mereka masih punya kesibukan, tapi untuk akademik, kurikulumnya, kemudian cara pembelajarannya mereka selalu ngasih pandangan, ngasih informasi. Karena kan kalau kita pengen anak-anak antusias, punya atensi dalam pembelajaran, kita harus jadi mereka kan, harus Mm-mm. dekat dengan mereka. Nah, kadang saya nanyanya ke mereka nih yang udah lulus, kira-kira dulu tuh enaknya diapain sih gitu. Mm-mm. Terus mereka juga ada yang ngebuat sebuah buku tulisan modul gitu untuk TIK, bagaimana yang paling cocok untuk anak-anak MKB Sekarang ya, kayak gitu. anak-anak sekarang di MKB. Anak-anak MKB, anak-anak khususnya di MKB gitu. Kita ada acuan modul itu dari anak-anak MKB juga Kak, Ya karena kan gitu. mereka yang merasakan apa yang Mm, diajarin gitu. Kalau Gitu. anak MKB saat ini kesulitannya Kak, kalau udah lulus SMA nih ya utamanya, mereka susah banget diajak kuliahnya gitu. Kadang kan kalau kita kan harapan kita ya, udah sih lanjut kuliah gitu kan. Mm-mm. Kadang kalau kita ajak kampus visit nih kemarin ke UI, ke beberapa kampus UMN gitu yang swasta-swasta negeri, itu mereka kurang minat gitu masuk ke kampus.
pikir mereka ketika lulus SMA ya udah Selesai gitu. kerja gitu loh. Iya. Jadi pengennya tuh langsung kerja aja gitu. Jadi kampus tuh bukan Tujuan jadi tujuan mereka. mereka setelah Iya. lulus. Sedangkan kalau kita kan di era sekarang ya, Berharapnya, sarjana aja kadang banyak yang nganggur kan, iya. ya kan. Terutama sekarang kita harapannya ya udah sih deh lanjut, nanti dicariin deh beasiswa swasta kan banyak tuh, Mm. beasiswa dari kampusnya sendiri, baik itu kemudian dari swasta, banyak lah deh nanti bantuin gitu. Kalau untuk MKB saat ini sih belum ada program untuk beasiswa sampai ke perguruan tinggi ya Kak, tapi kami coba untuk usahakan itu. Jadi bisa nggak nih anak-anak yang punya niat untuk melanjutkan perguruan tinggi, dibiayain nih gitu UKT-nya dari donor gitu. Kita masih mau usahakan itu. Oke. Bagus banget sih, Kak. Saya benar-benar jadi terinspirasi. Jadi pengen ke sana gitu. Saya sebenarnya jadi pengen ngeliat Nanti main. keadaan di sana gitu sebenarnya kayak Nah, gimana. Tapi ada juga nggak yang misalkan kan tadi mereka yang mungkin tinggal di kawasan yang memang nggak layak, terus setelah sekolah di MKB dibiayai gitu mulai dari sekolahnya, terus lulus kehidupan mereka tuh berubah gitu. Jadi memang orang yang hmm, layak gitu, sudah bekerja, terus sudah sama kayak eh, normalnya orang-orang yang sekolah normal gitu. oke. Nah, MKB kan juga punya program non akademik ya Kak. Nah, Hmm. beberapa anak yang sudah alumni itu ada beberapa yang bekerja di tempat wirausaha, ada yang bahkan mendirikan usaha sendiri Oh gitu. gitu. Ada yang uh, ada yang juga jadi admin, megang komputer udah bisa kayak gitu. Artinya kan ada taraf hidup yang naik nih Iya benar. dari tadinya mereka ikut uh, organisasi di kampung Karang Taruna gitu. Kami pengen coba masukkan ke organisasi-organisasi pemasyarakatan gitu. Jadi si MKB ini nih Kak, kalau saya boleh sampaikan, Sabtu Minggu masuknya jam 1 siang Hmm. sampai jam setengah 6. Lumayan ya jam Heeh. Nah, belajarnya. dari jam 1 sampai jam setengah 4 itu kita belajar akademik biasa. Hmm. Nah, sore harinya kita maksimalkan ke non akademik. Nah, yang tadi saya Oke. sampaikan, Kak, bisa nggak nanti ngisi kelas inspirasi Kak Karisma? Nah, itu kita fokus di situ. Jadi Oke. setiap Sabtu Minggu tuh bukan cuma belajar akademiknya doang, Kak. Tapi setiap sorenya kita fokus ke non akademik. Non akademiknya apa sih, Kak? Itu disesuaikan sama passionnya anak-anak. Jadi si anak-anak ini kita minta di Senin sampai Jumatnya yang kosong, mereka membuat semacam proposal project sosial. Oke. Jadi proposal itu isinya apa sih Kak? Isinya proposal itu ketika lo nanti ketika lo diminta untuk jadi wirausaha, jadi entrepreneur, apa yang lo mau lakuin? Hmm. Tulis sebanyak-banyaknya sesuai passion masing-masing. Jadi dari hulu ke hilirnya, mereka membuat tuh rancangan program usaha mereka sendiri. Nah, ketika membuat proposal itu, mereka bikin PPT, dipresentasikan nih ke tutor-tutor agar tutor-tutor bisa ngasih masukan Iya betul. gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan di sebelum masuk dari jam 10 siang sampai jam 1 sebelum masuk. Jadi mereka presentasi, Kak, saya mau bikin ini. Misalnya ada yang suka memasak, mau jadi bikin usaha Chef catering. gitu. Mau buka usaha catering. Hmm. Ada yang suka ngopi kan, anak-anak sekarang kan gaya-gayanya ngopi nih, mau bikin usaha yang isinya kopi-kopi kekinian kayak gitu. Hmm. Itu banyak banget Kak yang disampaikan. Ada yang mau berternak lele, sesimpel itu gitu loh. Serius? Ada yang sesimpel beternak lele, uh, jadi atlet, ada yang menjadi artis, menjadi seniman gitu loh. Itu juga ada. Kita hadirkan kan kalau kebetulan di homeschooling Kalito itu kan ada Dul ya, anaknya Ahmad Dhani. Oke. Iya iya. Sebelum lulus kemarin. Nah, kita undang untuk ngisi materi di kelas MKB. Pernah itu. Jadi Oh, anak-anak antusias dihadirkan ya langsung mereka langsung. dihadirkan langsung nih si profesinya. Ada yang mau jadi polisi, kita datengin polisi. Ada yang mau jadi uh, jualan online di Instagram, kita hadirkan nih orang yang sukses dengan jualan online. Ada yang mau hijrah keislaman gitu ya. Kita Hmm. hadirkan orang yang pernah nakal dulu kayak gimana dan hijrah. Jadi intinya setiap sore itu kita selalu lakukan hal-hal yang sifatnya non akademik.
Oh, yang yang bisa ngebangun pasti anak, ngebangun uh, ngebangun minat, karakter anak. minat dan bakat karakter mereka ya. Mm, mm. Luar biasa sih memang. Itu sih yang kita lakukan selama ini gitu. Kalau saya sih megang MKB udah 3 tahun Kak. Tahun ini 3, nanti tahun satu saya terakhir tahun depan ini. Oh, Jadi tahun tahun depan 2020, terakhir. tahun 2020, 2021 ini saya pikir udah cukup deh saya megang MKB gitu. Saya juga pengen fokus setelah akademik gitu. Ya, karena mau lanjut ya, lanjut kuliah lagi ya, Kak. Ya lulus S2, lulus pasca sarjana ini saya Iya. pengen fokus karir dulu lah Oh, gitu. fokus karir. Ya, benar-benar. Uh, Oke, Kak Jova, sudah panjang perbincangan kita kayaknya. Luar biasa banget informasinya hari ini. Dan untuk teman-teman juga yang nonton video kali ini, sudah dengar semua klarifikasinya tentang kenapa alasannya ditutup, kenapa terus ini informasi valid atau enggak, hoax atau enggak gitu. Jadi sudah jelas di video ini. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga kalau misalnya Kak ada orang di luar sana yang mau membantu gitu, bisa langsung datang ke sana atau ada nomor yang bisa Boleh. dihubungi nanti ya. Boleh datang ke homeschooling kelas 1 aja, tanya Kak Jova atau Oke. mobil kelas berjalan kelas 1, pasti nanti satpam-satpamnya ngarahinnya ke saya sih. Oke. Kalau nomornya disertakan di sosmed nanti Ntar rame lagi ya. selesai. Nanti Ya, rame lagi. nanti saya mungkin bakalan cantumin di deskripsi alamatnya ya, alamat Homeschooling kelas 1. ya homeschoolingnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau membantu, boleh langsung datang ke sana, temuin Kak Zova aja, gitu. Kak Zova, terima kasih banyak loh untuk waktunya Sama-sama nih. Kak Karisma, Nanti kita kapan-kapan kalau kondisi ini sharing memang lagi. sudah selesai, bisa keluar, kita Ya, coba ketemu deh di sana ya. Saya mau silakan lihat di Kak. sana. Oke. Oke, terima kasih Kak Jova. Sehat Terima kasih selalu Kak ya. Karisma, sehat-sehat juga. Ya, terima kasih Ya, buat waktunya. Dah. ya.